It's secret time. Halo guys, kali ini gua mau cerita mengenai seorang aktris yang belum lama ini bikin sensasi nih. Namanya adalah Jolin Tsai. Jadi Jolin Tsai di bulan Januari yang lalu agak bikin heboh nih ya. Dia itu konser dengan penampilan yang cukup berani nih ya. Ini contohnya ini gue kasih lihat di handphone gue tapi nanti kita tampilin juga. Ini bikin heboh karena ini kayak wardrobe malfunction guys atau kesalahan kostum. Jadi dia pakai kostum yang transparan, terlihat cuman pakai CD doang. Nah, ini bikin heboh netizen dan juga banyak orang mempertanyakan, ini sebenarnya bodinya Jolin Tsai bener atau bukan? Sebelum kita bahas lebih dalam, seperti biasa, gue mau bantu ingatkan ke teman-teman, bantu share video kita ya guys ya. Pencet tombol like-nya, alias klik tuh tombol ininya ya. Jadi biar kita makin kenal. Oke, mainkan. Jolin Tsai dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga seorang aktris asal Taiwan. Dia itu disebut juga sebagai Queen of C-pop di eranya. Dia itu mantan kekasih dari seorang penyanyi Taiwan terkenal, sang Raja Manda Pop. Yang udah nggak asing lagi nih, dia adalah Jay Chou. Wow, Raja dan Ratu bersatu nih, jadinya apa ya guys ya? Tapi sayangnya hubungan mereka ini harus kandas di tengah jalan. Jadi bagaimana sih kisah hidup Jolin Tsai? Yuk kita bahas langsung ya. Jolin ini lahir di Taiwan pada tanggal 15 September 1980. Jadi dia itu usianya udah 43 tahun guys. Dia mempunyai seorang kakak perempuan. Ternyata dia ini dari remaja udah kelihatan kalau suka nyanyi dan ada bakat nyanyinya. Soalnya kalau nggak suka nyanyi, gimana ya mau jadi seorang penyanyi? Nah, bedanya dia udah suka nyanyi, ada bakatnya juga. Nah, dimulai ketika saat itu dia masih sekolah di sekolah menengah, dia membentuk sebuah band bernama Twister bersama teman-teman kelasnya. Nggak cuma itu, dia juga suka ikutan kompetisi-kompetisi menyanyi. Hebatnya, dia banyak menang loh. Sampai akhirnya pada bulan Mei 1998, ia berpartisipasi dalam sebuah kompetisi menyanyi yang diadakan oleh MTV Mandarin. MTV di era itu cukup kondang banget ya guys ya. Gua termasuk generasi yang menikmati banget MTV pada masa itu. Nah, ini dia ikut sebuah kompetisi yang cukup bergengsi ya. Nah, teman-teman yang angkatannya 80-90-an pasti kenal banget yang sama namanya MTV. Nah, di kompetisi MTV ini, dia tuh penampilannya sangat menonjol karena dia berhasil menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris dan akhirnya ia berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Kalau udah menang kompetisi besar gini nih, biasanya para produser musik pasti ngelirik dia nih guys. Dan bener aja guys, pada bulan Maret 1999, Jolin itu langsung mendapatkan kontrak dengan Universal Music Taiwan. Setelah kontrak, langsung deh Jolin ini di training abis-abisan, dipoles biar tambah keren. Biasalah kalau kayak penyanyi-penyanyi zaman sekarang nih ada trainingnya untuk disiapin biar debutnya nih mantep. Jolin itu dilatih nari, even sampai pidato di atas panggung dan juga make up biar penampilannya makin oke. Bahkan sampai-sampai Universal Music ini rela nerbangin Jolin ke Irlandia dan Amerika Serikat untuk nonton beberapa pertunjukan live penyanyi-penyanyi yang ada di sana. Mungkin supaya Jolin ini bisa belajar secara langsung nih, cara performance atau cara membawakan di panggung harus seperti apa. Nah, walaupun ia sedang fokus di karir musiknya, tapi dia hebatnya nih nggak ngelupain sekolahnya loh. Dia tuh tetap ngelanjutin sekolah. Pada bulan Juni 1999, ia diterima di jurusan sastra Inggris di Universitas Katolik Fuchen. Nah, keren ya guys ya, nggak cuma sukses dari karir bermusik ya, tapi secara pendidikan dia juga ada isinya. Akhirnya nggak pakai lama nih guys, pada tanggal 16 Juli 1999, hanya beberapa bulan sejak ia tanda tangan kontrak, akhirnya ia merilis single debutnya yang berjudul Living with the World. Dan pada tanggal 10 September 1999 tepatnya, dia merilis album studio pertamanya. Itu judulnya 1019. Secara umum, album ini memang diterima dengan baik sekali oleh masyarakat
dan terjual lebih dari 400.000 kopi di Taiwan. Lalu nggak berhenti di situ aja, pada tanggal 26 April di tahun 2000, itu kurang lebih setahunan lah ya, Jolin merilis album studio yang kedua. Keren ya guys ya, setiap tahun rilis satu album. Itu judulnya Don't Stop. Dan album ini terjual lebih dari 500.000 kopi di Taiwan. Nah, album ini menjadi album terlaris kedua di tahun itu untuk kategori penyanyi wanita. Dan hebatnya, album ini merupakan album terlarisnya Jolin Tsai sampai dengan hari ini. Nggak cuma album nyanyi, Jolin juga berhasil merilis buku fotonya pada tanggal 5 Mei tahun 2000 dan terjual lebih dari 60.000 kopi di Taiwan. Nah, gue agak penasaran nih buku fotonya kayak gimana. Kayaknya foto-foto seksi nih guys. Singkat cerita, karirnya Jolin ini terus menanjak ya guys ya. Dan dia merilis album ketiganya pada Desember tahun 2000. Dan album keempatnya pada Juli 2001. Dan lagi-lagi albumnya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang hebatnya, salah satu lagu dari album ketiganya ini memenangkan MTV Video Music Award untuk pilihan pemirsa internasional. Tepatnya lagu yang berjudul Fall in Love with a Street. Jadi berkat penghargaan yang tadi nih, karya-karyanya Jolin itu udah mulai ngedapetin pengakuan dari dunia internasional. Karena itu dia dipilih untuk menyanyikan versi Mandarinnya lagu soundtrack yang berjudul Where the Dream Takes You dari film Disney tahun 2002 yang judulnya Atlantis The Lost Empire. Ini filmnya seru ya guys ya. Cewek cantik yang satu ini emang nggak ada remnya guys, gaspol terus. Karirnya tuh gila-gilaan. Maju ke tanggal 23 Juli tahun 2002, Jolin itu mendatangani kontrak dengan Sony Music Taiwan, dan pada tanggal 7 Maret 2003, ia merilis album kelimanya. Dalam waktu singkat, dia udah punya 5 album guys. Nah, album ini terjual lebih dari 360.000 kopi di Taiwan, dan lebih dari 1,5 juta kopi di seluruh Asia. Dengan kata lain, sukses besar. Lagi-lagi suksesnya album-albumnya ini menjadi masuk kategori album terlaris di tahun tersebut untuk kategori wanita. Wah, keren banget ya guys ya. Nggak cuma berhasil di bidang musik, Jolin juga mulai merambah ke dunia acting. Pada tanggal 9 Maret 2003, serial televisi Taiwan yang berjudul High Working Girl yang dibintangi oleh Jolin itu tayang perdana di CTV. Lalu pada tanggal 10 April 2003-nya, ia merilis lagu yang berjudul Angel of Love, Darkness, dan Sweetie untuk sebuah film Hong Kong yang berjudul Why My Sweetie. Film ini dibintangi oleh Louis Ko dan Cherry Ying. Louis Ko ini aktor yang terkenal dermawan sekali guys dan suka sekali berdonasi. Sampai dia itu nggak punya harta pribadi katanya ya. Oke, balik lagi ke kisahnya Jolin. Walaupun karirnya ini sibuk banget, nggak berhenti-berhenti, dia itu ternyata tetap rajin belajar loh. Dan pada tanggal 14 Juni 2003, dia itu akhirnya lulus dari Universitas Katolik Fuchen dengan gelar Sarjana Sastra Inggris. Nah, gelar Sarjana Sastra Inggris ini ternyata bukan cuman gelar kosong guys. Karena pada tanggal 15 September 2003, dia menerjemahkan buku The English Roses untuk penyanyi Madonna, dan kemudian menerjemahkan 5 buku lainnya untuk Madonna juga. Jadi ternyata Madonna, sang penyanyi legendaris ini, nulis buku bergambar untuk anak-anak. Nah, buku ini diterjemahkan ke 42 bahasa. Untuk yang bahasa Mandarinnya, ternyata diterjemahkannya oleh Jolin Tsai. Maju ke tahun 2004 guys, Jolin merilis album ke-6-nya. Biasalah, lagi-lagi albumnya ini sukses guys. Sampai bosen ya, kapan sih ini gagalnya Mbak Jolin ini, sukses terus dia ini ya, kayak Taylor Swift sekarang nih. Di tahun 2004 ini, tepatnya di tanggal 7 Agustus, Jolin memulai tur konser dunianya yang berjudul J1 World Tour di Stadion Sepak Bola Hong Kong di Shanghai, China. Tur ini berlangsung selama 1 tahun 9 bulan dengan 8 pertunjukan di 7 kota. Bahkan nih ya guys ya, saking produktifnya dia, di tengah-tengah jadwal tur konsernya dia, Mbak Jolin ini masih sempet-sempetnya ngerilis album barunya, album ketujuhnya pada tanggal 25 April 2005 yang judulnya J Game.
kayaknya nih masih pacaran sama Jaicho kali ya. Pokoknya guys, total ada 14 album yang Jolin sudah rilis selama karirnya. Ini baru bahas sampai ke-7 aja udah ngap-ngapan gue guys. Hebat bener ya Mbak Jolin ya. Terus total tuh ada 5 tour konsernya dia yang udah diadain selama karirnya. Tur konser keempatnya yang berjudul Play World Tour ini dimulai pada tanggal 22 Mei 2015 di Taipei Arena di Taiwan. Tur ini berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dengan 34 pertunjukan di 23 kota. Wih, padat banget ya. Kalau tadi kan kotanya lebih sedikit pertunjukannya juga sedikit ya. Kalau ini udah jauh lebih banyak ya. Wow, tadi tur konser pertamanya itu cuma 8 loh guys. Pertunjukannya 7 kota. Sekarang 34 di 23 kota. Wih, nggak capek apa ya? Selain itu, penghargaan yang Jolin dapat juga banyak banget. Seperti sebagai seorang penyanyi wanita terbaik, lalu penghargaan lagu terbaik, album terbaik, dan juga masih banyak lagi. Dia juga merilis banyak single sama penyanyi-penyanyi terkenal. Misalkan sama Sholo, mereka merilis single bersama yang berjudul Destined Guy. Terus dia juga merilis single bersama Kylie Minogue yang berjudul In My Arms. Dan juga single-single hits yang lainnya. Jolin ini menyebut Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, dan juga Destiny's Child sebagai pengaruh besar dalam karirnya, alias ini nih mereka jadi idolanya Jolin. Di awal tadi kan kita udah sempat bahas nih ya, kalau pada tahun 98 dia itu menang kompetisi menyanyi dengan nyanyiin lagu-lagu barat. Ternyata salah duanya lagu yang dia nyanyiin itu punya Whitney Houston dan Mariah Carey. Hebatnya dia bisa menang guys, berarti dia bawainnya secara keren banget ya dan bagus banget pastinya. Padahal kita sama-sama tahu nih, kalau lagunya Whitney Houston sama Mariah Carey ini bukan lagu yang gampang untuk dibawain. Setelah kita bahas karirnya tadi, kita akan kupas sedikit nih mengenai kehidupan pribadinya ya. Nah, sejak debutnya, dia itu memiliki hubungan romantis jangka panjang dengan 3 cowok guys. Yang pertama Jaicho, lalu ada Eddie Peng, dan juga Vivian Dawson. Vivian Dawson ini pria loh ya, bukan cewek ya. Pertama kita bahas dulu yang dengan Jaicho nih. Jolin itu ketemu Jaicho di sebuah variety show milik CTV yang bernama Guess. Dan pada bulan Januari 2001. Lalu pada bulan Desembernya, mereka itu terlihat makan bersama di sebuah izakaya di Shinjuku, Jepang. Terus keduanya kemudian sering terlihat bertemu secara pribadi di Taiwan. Jadi udah ada percik-percik cinta kayaknya di antara mereka nih guys. Namun pada bulan Februari 2005 ini ada bumbu sedikit ya. Jaicho itu terlihat bersama Patty Ho di Shibuya, Jepang. Patty Ho ini adalah seorang jurnalis dan juga seorang pembawa berita di Taiwan. Akibat hal ini nih, Jolin dan Patty ini dikabarkan bermusuhan atau hubungannya jadi nggak enak ya. Bahkan suatu kali, dalam sebuah acara, Patty ini sempat meninggalkan acara itu karena ternyata ada Jolin Tsai di situ. Cuman ya guys, pada akhirnya Jaicho ini juga nggak jadi sama si kedua cewek ini ya. Malah jadinya sama Haneh Kwon Leven. Wah ini cakep banget sih guys, ini istrinya Jaicho ya. Dan mereka mempunyai 3 orang anak. Patty sendiri akhirnya sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ken Huang dan mempunyai 2 orang anak. Nah, tinggal Mbak Jolin nih, kapan nih dia akan melepas masa lajangnya? Setelah era Jaicho, lalu pada bulan Januari 2007, Jolin dan Eddie Peng terlihat bersama di London, Inggris. Mbak Jolin ini kalau kencan, jalan-jalannya jauh ya guys ya, di luar negeri terus. High cost ya, tapi nggak apa-apa lah, kan dia sukses pasti tajir ya. Terus juga mungkin untuk menghindari paparazzi Hong Kong nih yang santer kalau ngejar artis ya. Taunya tetap ketahuan juga guys. Eddie Peng ini sebenarnya adalah seorang aktor, penyanyi, dan juga model asal Taiwan juga. Ternyata Eddie Peng ini pernah memerankan tokoh Sun Wukong, si kera sakti pada tahun 2017. Cuman ini yang versi film layar lebarnya ya, bukan serian. Lalu setelah kencan di London itu, keduanya memang sering terlihat bertemu secara pribadi di Taiwan. Namun mereka akhirnya putus nih. Kabar putus hubungan mereka disebabkan oleh ibunya Eddie Peng.
Jadi ibunya Edi ini kurang seneng dengan keengganan Jolin untuk mengungkapkan hubungan si Jolin ini dengan anaknya ke publik. Bahkan kabarnya nih sampai dengan hari ini Edi Peng ini masih single guys dan masih sibuk dengan karirnya. Nah, cowok terakhir yang hadir di hatinya Jolin itu adalah Vivian Dawson. Gue tekankan sekali lagi ini cowok ya. Vivian ini adalah seorang aktor dan model asal Selandia Baru. Wah, ganteng guys, bule, dan lebih muda lagi dari Jolin Tsai. Awalnya mereka itu ketemu pada tahun 2010, tepatnya bulan Juli. Vivian Dawson ini jadi model di video musiknya Jolin yang berjudul Love Player. Lalu pada bulan Septembernya nih, mereka terlihat bersama di Tokyo, Jepang. Lagi-lagi di luar negeri ya. Dan setelahnya, ternyata mereka sering melakukan perjalanan keliling dunia bareng-bareng. Sampai akhirnya pada bulan Februari 2013, Jolin dan Vivian ini terbang ke Selandia Baru untuk ketemu orang tua dan keluarga Vivian. Wah, kayaknya udah serius nih ya. Namun sayangnya ternyata hubungan ini harus berakhir pada bulan November 2016. Padahal hubungan mereka ini udah 6 tahun. Waduh, sayang banget ya. Jadi sekarang ini Mbak Jolin nih sebenarnya statusnya masih single. Apa karena dia masih single ini sehingga dia berani tampil terbuka ketika dia konser ya guys ya. Jadi pada pada bulan Januari 2023 yang lalu nih, masih awal tahun kemarin lah, dia itu tampil pada sebuah konsernya Jolin ya tentunya ya. Itu penampilannya berani banget guys, dia pakai kostum atau pakai dress yang tembus pandang, dan itu kelihatan guys, jujur aja. Ini nanti kita tampilin ya, itu kelihatan banget, dan satu-satunya yang menutup itu sebenarnya celana dalamnya. Nah ini bikin heboh guys, jadi banyak teman-teman netizen yang berkomentar negatif mengenai kostumnya ini. Apakah itu memang disengaja? Apakah itu wardrobe malfunction? Nah, ternyata manajernya membantah kalau ini semua sebenarnya sudah disetting dan ini editan. Tapi rasanya itu sih emang bener asli bodinya Jolin ya, karena emang bodinya bagus guys. Menurut gue pribadi sih ya, dia tampil berani, baju transparan, sah-sah aja sih, konser-konsernya dia, body-bodinya dia. Dan menurut gue bodinya bagus, jadi wajar aja kalau dia sebagai seorang performer berani mempertunjukkan asetnya. Oke guys, kalau kalian suka dengan cerita Jolin Tsai kali ini, bantu share-share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Semoga kita doakan Mbak Jolin yang baik-baik ya. Jangan konser terlalu kebuka lah Mbak, takutnya masuk angin. Oke, it's a wrap.